Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Amad Diallo pantas dipilih sebagai pemain terbaik alias Man of the Match Manchester City versus Manchester United. Amad Diallo jadi aktor comeback dramatis MU 2-1 di pertandingan ini. Amad Diallo bermain di sayap kanan mengisi ruang di belakang striker. Dia terlibat langsung dalam proses comeback MU. Amad Diallo membuat pergerakan gesit dalam perebutan bola yang memaksa Nunes menjatuhkannya di kotak terlarang, berujung pada gol penalti di MU. Lalu Amad Diallo mencetak gol kedua MU beberapa menit berselang. Dia dengan tenang mengeksekusi umpan lambung Lisandro Martinez untuk melakukan Ederson. Penyerang 22 tahun ini tampil impresif baik dalam tugas ofensif maupun defensif. Amad Diallo mencatatkan 94% umpan akurat, 10 sentuhan di kotak penalti lawan, dan 4 percobaan tembakan. Ruben Amorim berhasil mencundangi Manchester City dan membukukan rekor setara pelatih legendaris Manchester United Sir Alex Ferguson di laga Derby Manchester. Manchester United kembali merasakan nikmatnya kemenangan yang digaransi gol pada menit-menit akhir. Situasi ini kerap terjadi pada era kepelatihan Sir Alex Ferguson. Awak setan merah berjuang tanpa lelah untuk meraih hasil terbaik sampai titik teringat penghabisan. Sangat luar biasa, ujar Amorim selepas pertandingan. Itu Fergie time. Saya yakin dengan itu sesuatu hal ajaib terjadi. Saya pikir kami pantas mendapatkannya. Laga itu sangat sulit, tetapi kami percaya sampai akhir kami mampu mencetak gol. Kami membutuhkan kemenangan tersebut. Itu penting bagi kami dan para fans, kata Ruben Amorim. Kemenangan Man United pada periode Fergie time ini bukan cuma satu-satunya hal yang mengaitkan Amorim dengan sosok pelatih legendaris asal Skotlandia tersebut. Amorim kini berhasil melakukan hal yang gagal diperbuat para pendahulunya setelah kepergian Ferguson. Ia menjadi pelatih pertama MU pasca Sir Alex yang meraih kemenangan dalam Derby Manchester pertamanya. Manchester United memberikan penegasan bahwa Manchester City masih dalam kondisi sakit di Liga Inggris. Manchester City yang sejak era Pep Guardiola selalu dikenal sebagai tim yang konsisten dan sulit ditaklukkan dalam perburuan gelar Liga Inggris, sedang dalam tren penurunan. Kondisi sakit Man City kembali ditegaskan oleh Manchester United. Secara keseluruhan dalam 7 laga terakhir sejak awal November, Manchester City hanya meraih 1 kemenangan dalam 7 laga Liga Inggris. Erling Haaland dan kawan-kawan hanya meraih 4 poin dari poin maksimal sebesar 28 yang bisa didapat. Guardiola menyebut salah satu kendala di balik krisis ini adalah sejumlah pemain yang mengalami cedera. Namun di beberapa laga terakhir, para pemain seperti Ruben Dias sudah mulai pulih dan kembali bermain. Manajer Manchester United Ruben Amorim buka suara terkait pencoretan Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho dari skuadnya untuk Derby Manchester. Sang pelatih menjelaskan bahwa keputusannya itu murni masalah taktikal. Di wawancarai Sky Sports sebelum laga, Ruben Amorim dimintai keterangan terkait absennya kedua pemain itu. Ia memastikan bahwa keduanya tidak mengalami cedera. Lebih lanjut, Amorim menekankan bahwa tidak ada masalah apapun kepada Marcus Rashford dan Garnacho. Namun ia mengindikasikan bahwa kondisi kedua pemain kurang bagus untuk bermain di laga syarat gengsi tersebut. Buyar sudah harapan Manchester United untuk merekrut Kenan Yildiz. Juventus sudah menetapkan bahwa sang penyerang tidak dijual di tahun 2025 nanti. Dilansir dari Tutto Juve, Juventus sama sekali tidak berminat untuk menjual Yildiz.
Sang penyerang dianggap adalah bintang masa depan mereka. Mereka meyakini Yildiz akan jadi pemain top dunia dan menjadi ikon tim mereka. Alhasil mereka tidak mau melepaskan Yildiz ke Manchester United atau ke klub lainnya. Juventus sendiri juga berada dalam posisi yang kuat untuk mempertahankan Yildiz. Ini disebabkan Yildiz baru saja menekan kontrak baru di Juventus. Sang pemain masih punya kontrak jangka panjang di Turin. Jadi mereka tidak perlu buru-buru untuk menjual Yildiz di tahun 2025 nanti. Menurut laporan yang sama, Yildiz juga tidak berencana meninggalkan Juventus. Ia masih nyaman bermain di sinyonya tua sehingga ia menolak tawaran setan merah untuk pindah ke Old Trafford. Ada rumor baru seputar perburuan gelandang baru Manchester City. The Citizen dilaporkan akan mencoba merekrut Paul Pogba di musim dingin nanti. Menurut laporan The Independent, Pep Guardiola tertarik untuk mengamankan jasa Pogba. Sang pelatih sudah lama menyukai sang gelandang. Ia menilai pemain asal Prancis itu sangat sempurna untuk skema permainannya. Apalagi Pogba saat ini berstatus sebagai bebas transfer, sehingga Manchester City tidak perlu keluar uang untuk merekrutnya di musim dingin nanti. Menurut laporan yang sama, keinginan City untuk merekrut Pogba di musim dingin nanti bakal sulit terjadi. Pogba dikabarkan enggan memperkuat City. Pasalnya ia punya ikatan batin dengan Manchester United. Ia tidak mau memperkuat tim yang merupakan rival mantan klubnya. Jadi sang gelandang dilaporkan akan menolak tawaran The Citizen. Usai sukses menggait Scott McTominay, klub Liga Italia Napoli dikabarkan mengincar pemain Manchester United lagi, yakni Joshua Zirkzee. Gosip ini dihembuskan oleh Il Mattino. Laporan itu menyebut bahwa Napoli berniat memboyong Joshua Zirkzee pada Januari 2025 nanti. Laporan itu juga menyebut bahwa Antonio Conte mendorong manajemen Napoli untuk memboyong pemain asal Belanda tersebut. Di sisi lain, Joshua Zirkzee juga diklaim tertarik untuk kembali bermain di Italia. Joshua Zirkzee diharap bisa membantu meningkatkan ketajaman lini serang Manchester United. Akan tetapi hasilnya belum sesuai ekspektasi. Sejauh ini ia tampil sebanyak 22 kali di semua ajang kompetisi. Namun Joshua Zirkzee baru mengemas 3 gol dan 2 assist. Zirkzee sendiri jarang tampil selama 90 menit secara reguler. Kadang ia memulai laga dari bangku cadangan. Ruben Amorim dikabarkan sudah menemukan pengganti Marcus Rashford di Manchester United. Sosoknya diklaim bukan mantan anak didiknya di Sporting Lisbon, Victor Gyökeres. Pemain yang diincar tersebut juga bisa menjadi opsi terbaik bagi lini depan Manchester United. Sosok itu adalah bomber milik Brighton and Hove Albion, Evan Ferguson. Nama Evan Ferguson dipertimbangkan sebagai kandidat kuat untuk didatangkan ke Old Trafford pada musim dingin nanti. Striker muda berkebangsaan Irlandia ini menarik perhatian banyak kalangan termasuk Man United berkat potensi dan kepiawaiannya sebagai penyerang tengah. Meski tidak banyak bermain di musim ini di Brighton, Ferguson telah membuktikan dirinya sebagai salah satu prospek paling menarik di Liga Inggris. Manchester United melihat pemain seperti Ferguson cocok dengan proyek jangka panjang mereka yang kini juga dipegang oleh Ruben Amorim. Hanya saja perkara untuk meraih tanda tangan berpostur 188 cm tersebut bakal tidak mudah. Pasalnya Brighton meminta imbalan minimal 45 juta euro jika MU serius dengan Evan Ferguson. Direktur Juventus Cristiano Guintoli buka suara terkait rumor timnya meminati jasa Joshua Zirkzee. Ia menyebut bahwa rumor itu hanya spekulasi semata. Juventus diwakili sang direktur Cristiano Guintoli dimintai keterangan terkait rumor Zirkzee itu. Ia membantah kabar bahwa Juventus akan membawa striker milik Manchester United tersebut. Ketika didesak lebih lanjut, Guintoli menolak berkomentar banyak. Ia mengakui bahwa Joshua Zirkzee merupakan pemain yang berbakat. Namun ia tidak mau membenarkan apakah sang pemain jadi incaran tim mereka. Menurut gosip yang beredar di Inggris, Joshua Zirkzee masih ingin bertahan di Manchester United. Sang striker bertekad penuh untuk tetap bertahan di MU dan merebut posisi starter di skuad Manchester United.